Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Pemirsa Wilub Online yang berbahagia, as-shaimin as-shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 amalan sunnah di bulan suci Ramadan yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad. Dan memang ini harus kita menjadi panutan. Apabila Ramadan ini penuh berkah, Ramadan ini penuh dengan pahala berlipat ganda. Oleh karenanya, atas nama pribadi kepada as-shaimin as-shaimat, pemirsa Wilub Online dimanapun yang berada, mari dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, kita berbahagia. Datangnya saja kita merasa berbahagia. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, jasad kita akan diharamkan masuk kepada neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sudah banyak sering disebutkan berbagai macam keutamaan daripada bulan suci Ramadan. Yang terlebih tadi disampaikan ada 5 hal amalan sunnah yang paling harus kita lakukan pada saat di bulan suci Ramadan. Yang pertama, tadarus dan menghafal Al-Quran. Sudah barang tentu sudah kita tahu bersama. Ada hadis Nabi Muhammad SAW, Inna afdolakum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi Muhammad SAW, Inna afdolakum, sesungguhnya yang lebih keutamaan di antara kalian adalah orang yang belajar ilmu lalu mengamalkannya. Ini artinya bahwa banyak pahala-pahala yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan, di antaranya membaca Al-Quran sekaligus untuk mengamalkannya. Kenapa demikian? Karena di dalam bacaan Al-Quran banyak sekali pahala-pahala yang akan terdapat di dalam bacaan Al-Quran. Kata Nabi Muhammad kembali berkata, Man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha. Di dalam satu huruf Al-Quran itu ada 10 kebaikan. Itu artinya bahwa di bulan suci Ramadan ini, mari bersama-sama kita membaca Al-Quran, baik itu di rumah, atau misalnya di kantor, atau misalnya sedang dalam sendiri, dimanapun Anda berada. Mari kita buka Al-Quran dan lalu kemudian kita mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, perbanyak bersedekah. Di bulan suci Ramadan ini, berlipat ganda amalan-amalan sedekah. Bentuknya apa saja? Iftar misalnya, memberikan buka puasa terhadap orang yang sedang berpuasa di bulan suci Ramadan. Itu sangat baik sekali. Amalan ini yang selalu dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kata hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan banyak sekali amalan yang kita tidak tahu di dalamnya dalam konteks amalan ibadah yang ada di dalam bulan suci Ramadan itu sendiri. Yang ketiga, mengerjakan sholat tarawih. Tentunya sholat tarawih ini termasuk daripada sholatul lail, sholat malam. Tetapi sholat malam itu sebetulnya banyak sekali rupanya sholat malam. Terlebih kepada sholat tarawih ini identik terhadap bulan suci Ramadan. Maka kata Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, kana Rasulullah SAW yuraghibu fi qiyami Ramadan man min ghairi ayyamurahum fihi bi'azimatin fayaqulu man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Nabi Muhammad SAW, yuraghibu fi qiyami Ramadan min ghairi ayyamurahum bi'azimah. Nabi sering melakukan dan Nabi gemar
memerintahkan kepada kita yang tidak terlalu keras perintahnya. Apa itu kata Nabi Muhammad? Fayaqulu man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang sholat di malam bulan Ramadan, yaitu taraweh, setelah dilakukan setelah ba'da Isya, dengan rasa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian wahtisaban, hanya mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Maka dosa yang sudah lewat akan diampuni, dia akan diampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat itu mendekatkan diri, amalan yang selalu dilakukan oleh Nabi Muhammad, atau dalam konteks lain adalah i'tikaf. I'tikaf itu apa? I'tikaf itu adalah berdiam diri di masjid, perbanyak berzikir kepada Allah, kemudian meminta ampunan kepada Allah. Itu salah satu daripada amalan di bulan suci Ramadan. Terlebih kepada 10 akhir daripada bulan suci Ramadan. Sebetulnya i'tikaf itu bisa dilakukan kapan saja, malam apa saja. Tetapi yang lebih baik, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu 10 akhir daripada bulan suci Ramadan. Kenapa demikian? Karena di 10 akhir bulan suci Ramadan itu ada malam yang sangat baik, lebih baik ketimbang daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang hadis berasal dari Ibnu Hibban, "Man i'takafa ma'i falya'takifil ashral awakhir." Barang siapa yang beriktikaf denganku, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, falya'takifil ashral awakhir, maka berdiam dirilah di masjid 10 akhir daripada bulan suci Ramadan. Yang kelima, bertaubat. Bertaubat. Kenapa demikian? Kenapa amalan bertaubat ini masuk pada 5 amalan yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad pada saat bulan suci Ramadan? Kenapa demikian? Karena bertaubat ini, kata Imam Tirmidzi menyatakan di dalam hadisnya, "Innallaha yaqbalul abdi, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughurgir." Sesungguhnya Allah akan menerima taubatnya satu hamba sebelum nyawa masuk dalam tenggorokan. Itu artinya bahwa Allah sifat At-Tawwab, Allah sifat Al-Ghafur, Allah mempunyai sifat Al-Ghaffar. At-Tawwab, maha penerima taubat. Al-Ghafur, maha penerima ampunan. Al-Ghaffar, maha pengampun dari semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Lebih baik ampunan, taubat di malam bulan suci Ramadan ini lebih khusyuk. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat At-Tawwab, At-Tawwab, kemudian Al-Ghaffar, kemudian Al-Ghafur. Pemirsa Wilip Online yang berbahagia, as-shaimin as-shaimat, dimanapun Anda berada, semoga kita tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Muslim di dalam hadisnya menyatakan bahwa man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Kata hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang bertaubat qabla an tatlu'a asy-syamsu, sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya, maka taballahu alaihi, maka Allah akan memberikan taubat kepadanya. Itu artinya bahwa kita di dalam bulan suci Ramadan perbanyaklah meminta taubat, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah maha pengampun dan Allah maha memberikan segalanya kepada kita sekalian. Selagi nyawa di tenggorokan kita, insya Allah akan memberikan pengampunan dan ampunan dosa apa yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kepada pemirsa Wilip Online, as-shaimin as-shaimat, ya, dimanapun Anda berada, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini kita ikhlas menjalankannya. Kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala menjalankan ibadah puasa serta dengan amalan-amalan 5 sunnah yang tadi kita sampaikan pada saat prolog pertama. Kepada Allah Subhanahu wa taala
hanya kita meminta ampun, dan kepada Allah lah kita meminta pertolongan segala halnya. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Akhirnya dari saya pribadi, mohon maaf bila ada kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.